Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan 7 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang menampilkan halaman profil instansi sama fitur keep login atau tetap login. Mula-mula kita ngapain? Mula-mula tambahkan tabel M institusi. M institusi sebanyak berapa kolom ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Tambahkan aja. Nah, ini awal-awalnya CNMINST varchar 100 saja nama institusinya. Kemudian ininya primary, Digo, visi, misi, deskripsi, kemudian ada juga telepon, kantornya berapa, varchar aja 50, kemudian CWA admin varchar 16, alamat varchar 160, alamat kantornya, kemudian email 100, alamat websitenya, alamat berandanya apa, varchar 50. Nah, jika sudah kayak gini, silahkan aja di save. Nah, muncullah kayak gini institusi. Kemudian kita sekarang T galeri foto, new, tambahkan aja T galeri foto sebanyak 4 kolom. Jadi ID foto atau increment 5, C gambar, URL nya apa, C cat gambar, ini gambarnya tentang apa, C no urut 5. Nah, gitu di save. Nah, karena kita itu hanya bisa ngedit data institusi, berarti kita perlu ini dulu, copy dulu data instansi SQL. Cari aja di pertemuan ke-6 resource. Ada nggak sih dia? Ada ya, saya kasih data instansi SQL. Ada ya, di pertemuan ke-7 itu ada namanya data instansi SQL. Ini kalian buka pakai Sublime boleh, pakai apapun boleh, buka aja nya, inglankan. Kemudian kita lanjut, copy, edit, copy semuanya ya, diseleksi dulu semuanya, kemudian edit, copy, kemudian kita pindahin ke browser. Browsernya di mana? Ya, browser yang ini. PHP MyAdmin SQL, pastikan DB Mobisnya masih terpilih ya. Baru Digo, dipaste aja gitu ke Digo. Nanti ada fotonya kayak ini juga T promo. Nah, T institusi ada isinya semua. Barulah kita bisa ngedit data institusinya. Buka dulu edit institusi. Edit institusinya di halaman htdoc kalian. Edit institusi. Nah, seperti itu, di config. Kemudian apa aja? Yang ininya 3737. Dari fotonya, nah ini foto 1, foto 2, foto 3, save. Nah, selanjutnya ubah juga proses edit inst. Ini biar foto-fotonya bisa bisa tersimpan nanti ada perubahan. Config
apa aja diubah ya. Ini web Mobase-nya, web pemesanan, ngetik web Mobase, replace itu Ctrl H, replace all. Kemudian ada juga 03737. Apa maksud 3737 itu ditonton aja ya, di pertemuan sebelumnya ada, udah saya kasih tahu. Kemudian ini juga ada apa ya, ada yang perlu diganti. Selain itu ini yang ketiga, ini ada book kemarin belum saya ubah, jadi ubah aja di sini 2 itu ya. Nah itu aja dianya, yang lainnya sama aja. Kemudian coba diedit, nanti kalian coba saja sendiri dari sini. Masuk aja Lukas Tommy 1 2 3 4. Nah, di sini ada edit data institusi, bisa diubah sendiri ya, apa aja. Nanti kalian coba aja sendiri. Atau saya kesini contohnya, inilah diganti. Ini jadi apa ya? Logo aja, logo ISB di pertemuan 7 ada, udah saya kasih foto-fotonya. Ini juga bentuknya, ini juga brosurnya. Kita coba aja, bisa apa sih? Bisa ya. Oke, selanjutnya ngapain? Nah, kita ke Android Studio, buka aja yang kemarin, kemudian kalian tambahkan dulu vector asset di drawable di rest drawable. Ini kalian tambahkan, klik kanan, new vector asset. Jadi ada beberapa sesuai ini, instansi pakai business tulisannya, business. Nah yang ini di oke, ini bebas suka-suka kalian lah. Kalau saya pakai yang ini, instansi, finish. Kemudian ada juga email, alamatnya pakai flash ya, flash. Web pakai publik. HP pakai call. Dan kontak phone untuk telepon. Itu ya, drawable kita udah ditambah semua. Sekarang kita tambahkan empty activity di sini di PackX utama. Nah, empty activity instansi. Instansi, oke, itu aja, finish saja. Tunggu. Oke, ini kayak activity login ya, tinggal tambahin aja view-nya. Activity instansi di layout, activity instansi, constraint layout, tambahkan namanya widget view. Nah, kemudian ininya background-nya, constraint layout-nya, background-nya gedung. Ini kayak kemarin aja. Kemudian view-nya transparent udah. Kemudian ininya view, kasih warna putih, background white. Kemudian transparent.
transparent 0,6 alfanya 0,6, kemudian ID-nya view4 biarin, oke gitu aja. Selanjutnya baru kita tambahkan copy coding dari scroll 1 hingga custom indikator dari activity detail promo. Buka aja scroll 1 ini hingga custom indikator, hingga ini custom indikator yang scroll view ya, custom indikator. Nah yang ini copy, taruh di sini, kode taruh di bawah ini. Nah baru kemudian tutupkan, tutup cut view. Oh ya, itunya dihapus aja ya, cut view nya. Ininya cut view mana yang dihapus? Scroll layout view. Ininya dihapus saja, yang dalam hapus. Dalam dihapus, jadinya dia itu hanya perlu satu. Kemudian gini, kemudian gini. Nah, scroll view, oke, linear layout, Android cut view, linear layout, scroll view. Baru kita ubah sesuai ini. Scroll 1, transparent true, linear layout, oke, itu aman. Ini ubah jadi CV slide inch, bisa ubahnya di sini ataupun di desain ya. Transparent 10:5, clickable-nya hapus saja, nggak apa-apa. Background-nya hapus ya, nggak apa-apa. 10 dp aja ini. Kemudian constraint-nya hapus saja karena kita nggak pakai constraint di sini. Kita pakainya linear layout vertikal. Ini dihapus juga nggak apa-apa, nggak pakai lagi. Transparent. Ini juga ubah judul promonya dihapus. Jadi slider inch. Transparent 0, oke. Custom indikator, content, oke, itu aja. Nah, itu udah ya. Untuk merapikannya, nanti rapikan sendiri aja. Jadi kalau di desain, kayak gini. CV slide inch, linear layout, slider inch, custom indikator, dan gambarnya kayak ini. Kalau kurang panjang, itu ubah jadi pixel, jadi Redmi K20, atau tergantung handphone kalian ya. Nah, selanjutnya kita ngapain? CV dash dan TV dash, activity instansi. TV dash di mana tadi? Di sini ya. CV dash hingga TV dash ini. Copy aja. Kita taruh di instansi. Di mananya? Di bawah cut view. Di bawah cut view ini. Paste. Nah, baru kita kemudian tutup. Cut view ya gitu. Baru kemudian kita ubah kata-katanya. Cut view tadi, nah yang ini ubah menjadi CV prof inch. Transparent berkonten ini 55, 10, 5, margin bottomnya, oke, margin bottomnya 5 dp aja karena ini nggak panjang-panjang amat lah. Color biru, radiusnya 10 dp, oke gitu. Kemudian ininya CV prof inch dalam, transparent berkonten 5, 3 aja ini. Kemudian color white, radiusnya 10 aja. Kemudian ininya transparent vertikal, dihapus saja nggak apa-apa. Kemudian TV nama inch, biru, padding 5, nama instansi. Color white 18. Jadi nanti itu nama instansinya sekaligus itu ya, deskripsi inch. Transparent interword 5, deskripsi singkat.
deskripsi singkat instansi. Oke, itu aja. Jadi kalau di desain kayak ini. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita lihat lagi instruksi berikutnya. cv prof ins sampai tv dash ins, file yang sama. Oke, jadi kita lagi ke sini cv prof ins sampai dari sini sampai dengan tv dash ins sampai ini ya. Oh ya, termasuk cut view-nya. Dan paste di bawah cut view cv prof ins, cv prof ins yang biru-biru ini. Nah, paste aja. Nah, gitu. Baru kemudian ubah menjadi cvvc. cvvc dalam. Jadi kita dengan cara gini ada outline-nya nanti. cvvc dalam, bawahnya apa? lbl vc. Text view oke, lbl vc. Banding 5 vc instansi. Ini juga tv vc. Isi dari vc-nya tadi itu labelnya doang. Ini adalah visi misalkan. Ini visi, saya persingkat aja lah biar lama-lama ya. Jadi kalau didesain kayak gini sekarang. Nah, selanjutnya ngapain? Kurang lebih sama. Visi misi tadi kita paste lagi. Paste. Dan ubah seperlunya aja ya. Ini biar cara cepat, biar nggak lama-lama. Nah, kemudian baru ubah cv visi menjadi cv misi. Misi dalam lbl misi instansi, tv misi, ini misi. Nah, kalau di desain ya kayak gini sekarang berturut-turut. Nah, baru kemudian ada juga namanya yang kontaknya pas. Oke, sama kayak tadi misi-misi. Paste aja ya biar nggak repot-repot. Intinya kalian tahu apa sih yang kalian kerjakan. Nah, yang ininya cv kontak kon dalam, lbl kontak instansi. Terus yang bawahnya ini dibuang aja. Nah, tv misi ini dibuang aja. Kayak gitu. Jadi kalau didesain dia hanya sekedar judulnya aja, kontak instansi, kayak gitu dulu ya. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan linear layout ke desain. Layout linear layout horizontal bernama line ala di bawah lbl kontak di bawah sini. Nah, begitu. Namakan line ala ya. Ya benar, line ala. Nah, sekarang atributnya seperti di bawah. Ini linear layout alanya. Horizontal padding 3 dp aja. Kemudian mesh parent udah benar, mesh parent benar, ini benar, ini juga benar. Kemudian di dalam line con image ic alamat, oke. Tambahkan image view ic alamat. Line con atau line ala ya. Oh ya, inlay ala ya. Oh ya, bukan inlay con ya, tapi inlay ala. Bentar, saya ubah dulu. Oke, di bawah inlay ala tambahkan ic alamat. Ic alamatnya image view itu. Nah, inlay ala. Alamatnya pakai IC alamat ya. Nah, gitu.
Kemudian kita ubah nilai alanya yang ini 35 aja, 35 dp biar nggak terlalu besar, 35 dp. Nah itu. Kemudian IC layout wax nya 0 aja karena ukurannya selalu sama. IC alamat kemudian apalagi SRC kompatnya udah 35350. Oke, TIN ya, TINT. Jadi TIN itu ada dua, yang app dan bukan app tapi Android. Jadi kita pakai app TIN. Kita coba aja app TIN, mana TIN-nya? TIN red ya, hollow red itu, hollow red like ya. Nah ini muncul merah-merah seperti ini, ditekan aja, di fake aja. Nah nanti hilang, jadinya dia app TIN itu ya. Kemudian baru kita kasih IC alamat itu di kanannya atau di bawahnya di count entry TV ala ins. TV ala ins. Kemudian match parent aja biar dia gedein seperti ini. Kemudian apa ya? Nah, di sini center bukan itu ya, wrap konten aja. Wrap konten. Kemudian ininya layout wax-nya 1. Kemudian layout graffiti-nya center. Biar dia tengah-tengah benar kayak gini. Center kayak gini tengah-tengah. Kemudian ada juga apa ya? Ala ins. Sekarang teksnya diubah. Jalan Kenangan Nasir di sini. Nomor 212 Wiro Sableng 411 bebas. Mantan pacar, mantan bebas. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah udah tulis mantan segala macam. Kita lanjut sekarang dengan yang mana? Dengan telepon sekarang. Karena kita nggak susah-susah, ini bisa aja kita copy paste ya. Linlay ala ini copy paste aja. Klik kanan, copy, paste di sini. Nah, baru dimodifikasi lagi bawah. Ubah aja misalkan Linlay telepon. Agar nggak terjadi konflik, ubahnya di sini. Linlay tel IC tel. Kalau kalian ngubahnya di desain, nanti yang ID yang lama Linlay Allah jadi Linlay tab juga di sini. Nah, baru kalian ubah sesuai ini match parent. Oke, cek lagi aja. Linlay telepon yang ini match parent harusnya sih nggak ada perubahan ya karena sama. IC telepon 35350 IC tel. Ini pakai IC tel. Nah, kemudian hollow orang brand. Nah, itu aja. Kemudian teksnya ganti aja menjadi ini. Berkonten center TV telepon. Text size-nya oke. 0717 misalkan 7000 gitu. Text size-nya bisa diubah 16 SP biar lebih besar. Kemudian lanjut. Nah, bisa lakukan hal yang sama. Klik kanan, copy, paste di sini. Paste. Nah,
bisa aja taruh situ ya. Ups, kayak gitu digajar. Nah, landline telepon ganti menjadi landline web. Sama kayak tadi caranya. Landline web. Landline itu ya. Landline web. Landline webnya huruf kecil L-nya. Nah, yang tadi tuh landline kan landline doang. Oke, itu. Kemudian IC telepon bawahnya jadi IC web. Ini jadi TV web. Nggak ada perbedaan terlalu jauh. Bedanya di sini doang ikon yang dipakai dan warnanya. IC web. Kemudian holo blue light. Kemudian ini nama website. Oke, ada margin startnya juga ya ternyata ya. Margin start 5 dp. Center nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi biarlah. Lanjut ya, 16 sp. Oke, kemudian emailnya sekarang. Emailnya bisa kayak tadi, copy paste yang di web, copy paste sini, baru kemudian pindahin ke bawah. Nah, gitu. Baru kemudian ubah di kode landline email. Kemudian IC email, holo orang like IC email. Kemudian ini juga menjadi TV email. Nah, ini ganti aja nama akun @email.com. Nah, desain seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita berikan tombol. Tambahkan button di bawah landline email, bukan di dalamnya ya, tapi di bawahnya. Ini saya kecilin dulu lah. CVCon dalam. Oke. Nah, ini tambahkan button di bawah landline email. Nah, gitu. Baru diubah kontennya seperti itu. Seperti kanan itu. Wrap konten. Taruh aja graffiti center. Graffiti ini lebih ke layoutnya ya, bukan di teksnya. Jadi kalau tengahnya itu bukan tengah teks, tapi tengah-tengah di sini. Kemudian margin top, layout margin top. Kasih aja atasnya biar gak terlalu nempel 5 dp. Bawahnya juga 5 dp. Nah, kemudian diubah, apa aja diubahnya? Namanya menjadi BTN WA. WA-nya huruf besar. Ini current file aja biar nggak ngubah yang sebelumnya. Nomor konten, center, background tint, ya background tint ubah aja. Background tint menjadi TL200. Bebas sebenarnya mau warna apa juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga corner radius 20 dp. Kemudian apa lagi ya, text size-nya 16 sp. Ikonnya ICHP. Nah, gitu. Kemudian teksnya hubungi admin. Nah, hubungi admin kayak gitu. Tekstilnya bold, dibikin bold. Nah, gitu ya. ID, NWA, dan selanjutnya. Nah, baru kita kasih garis pembatas view di sini.
antara Line Ala dengan Line Tel misalkan. Widget view. Nah, kasih aja. Kalau nggak bisa taruh sini ya. Nah, taruh situ dulu. Baru kemudian diubah 5px. Dia nggak terlalu besar. Kemudian warnanya background gray ya. GREY. Gray kan gray. Darker gray. Baru kemudian dipindahkannya di mana? Di bawah sini ya. Nah, coba aja agak kiri. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti bisa pindahin pakai via kode. Cari aja view 5. Ini pindahin aja Line Ala. Gimana sih tutupnya Line Ala? Nah, di sini. Baru kemudian Line telepon view 6 aja. Kemudian juga sini email Line 7. Dan juga di sini sebelum button Line view 8 gitu. Di desainnya akan jadinya kayak gini. Nah, itu ya. Nah, ini juga kita bisa ngubah mereka ini. Kalau diklik muncullah aplikasi phone, kalau diklik muncullah aplikasi web, kalau diklik muncullah aplikasi email. Jadi sesuai itu ya. Misalkan ini alamat, kita kasih aja dianya auto link namanya. Auto linknya kasih dia map peta. Kemudian telepon kasih dia phone. Kalau web kasih dia web. Kalau email kasih dia email. Kayak gitu. Ya, itu aja sih. Atribut atau linknya dinyalakan. Kalau misalkan nggak suka warna biru, text color ya. Text color link ubah aja misalkan jadi warna hitam, black. Itu ya. Underline-nya nggak bisa kayaknya. Nggak bisa dibuang. Karena ya itu hyperlink. Oke, itu aja. Ini tuh alamatnya. Dia itu harusnya alamat Inggris, alamat Amerika gitu. Kalau mau alamat Indonesia, misalkan Jalan Kenangan nomor berapa, kalau tekan muncul yang di peta Google Map, itu kita bisa itu ya pakai apa namanya? Bisa pakai teks kayak gini. Dikasih listenernya nanti sama kayak di WhatsApp ini, dimana URL-nya itu adalah yang Google titik map atau apa gitu, bla 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 bla, yang dapat diperoleh dari share di Google Map. Jadi kalau ditekan nanti mengarahnya ke Google Map kayak gitu ya alternatifnya. Oke, nanti kalau ada waktu di pertemuan berikutnya saya ajarkan caranya. Nah, kemudian kita tambahkan menu di activity main driver, menu instansi untuk aksesnya. Di bawah grup sini tambahkan menu item, di atas nav group akun. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa pakai gini caranya. Nah gitu. Nah, pindahin, baru ganti namanya jadi profil instansi. Ikonnya instansi. ID-nya kasih aja Nave instansi. Nah, gitu. Dan pastikan dia itu di luar grup akun sama itu ya. Mungkin sudah login, jadinya mau login mau enggak tetap muncul ya. Selanjutnya baru kita kasih dia ke main activity. Main activity-nya itu nggak jauh beda sama yang ini, yang atasnya. Jadi kasih aja copy yang ini, pastenya di sini. Nav instansi.
ini ya, instansi kelas. Nah gitu. Kemudian baru tambahkan kayak ini, nama instansinya apa, WA adminnya apa, websitenya apa. Itu nanti kita pakai untuk pertemuan berikutnya lah. Dan nama instansi sama WA admin itu untuk WhatsApp-nya nanti. Oke, biar nggak lama-lama saya copy paste aja ya dari apa namanya, dari yang sudah saya bikin sebelumnya. Kelas global. Nah yang ini. Baru kita kelas global di sini kita ubah. Nah gitu. Kemudian selanjutnya ngapain? Nah kita tambahkan teks ini. Apa aja sih yang kita perlukan untuk diubah. Misalkan kita pindahinnya ke sini. Biar nggak lama-lama kayak tadi saya copy paste aja dari yang sudah ada, daripada kalian nonton videonya sampai 2 jam gitu ya. Daftar akun atau di mana tadi, di instansi ya. Nah instansi kalian copy paste aja ini, copy paste sesuai yang di sini. Nah paste. Kalau dia minta impor aja. KLT enter ya, KLT enter di keyboard. Kalau dia bisa diimpor ada garis bawahnya biasanya. Nah gitu. Selanjutnya baru kita instansiasi atau inisialisasi, sama aja namanya. Oke, silakan dari slider in sampai btn WA. Baru kemudian support itu get support action bar. Baru kemudian yang ada ini override, biar kalau ditekan panahnya terjadi sesuatu. Ini on create ya. Nah, kemudian ngapain sekarang? Profil instansi udah. Selanjutnya ngapain? Nah, tambahkan listener. Listenernya kayak kemarin kayak biasa ya. BTN WA. Nah di atas support nih. BTN WA set on click listener NEW spasi enter. Nah muncul kayak gitu. Yang di bawah dalamnya saya copy paste aja lah. Nah ini ya, dalam on click ini. Jadi nanti pakai kelas global yang nama tadi, nama instansi sama WA admin itu ya. Jadi nanti dari kelas global ini nanti akan berubah nilainya tergantung dari database kita. Nah selanjutnya, connect DB-nya jangan lupa connect DB, cek profil instansi di bawah sini. Masih merah karena dia belum tercopy. Oke, ini ada penjelasannya. Sekarang kita tambahkan connect DB dari detail promo. Detail promo mana? Nah ini saya copy paste aja semuanya dari sini ke situ, paste nanti di halaman instansinya. Nah saya copy paste sini di atas on create ini. Nah kemudian ada juga namanya apa sekarang, loading progress dialog. Ini yang saya ajarkan yang muter-muter doang ya, yang kayak bar berapa persen dari berapa persen itu nanti kalian bikin sendiri, kalian ubah sendiri nanti caranya, ada di internet banyak kok. Nah kemudian loading ditambahkan aja loading. Nah indeterminate ini biar nggak ada meteran-meterannya, nggak ada angka-angkanya, label false ini biar nggak bisa di back. Dia tetap itu muter terus. Nah kalau kalian bisa di back, nanti bisa jadi duplikat datanya. Kemudian apalagi yang diubah ini ya, yang saya kasih panah instansi, harusnya kasih nggak begitu banyak, instansi .php. Baru kemudian if aksi equal check profile ins. Baru kemudian
ada JSON array res check profile ins check profile ins res gambarnya biarin. Nah, yang berubahnya lagi apa aja? Yang di sini banyaknya. Biar nggak payah saya copy paste aja lah ya. Nama instansi segala macam sampai array list segala macam saya copy aja. Nah gitu. Jadi kita bisa pakai mapboard gini atau pakai kelas global kayak gini ya. Ini seandainya hanya satu datanya karena instansi tadi hanya satu datanya. Nah boleh aja kayak gini. Kemudian kayak gini set teksnya WA-nya nggak di set di sini ya, dia langsung otomatis tergantung kelas global yang diatur ini. Nah kemudian GBR ins. Nah ini di sini diubah juga. Yang ininya sama fill-nya. Yang berubah itu yang di sini GBR ins. Ini juga GBR ins. GBR ins. GBR ins. File map GBR ya, di sini get gambar GBR ins. Yang lainnya nggak beda jauh lah. Oke, scope length dihapus ya. Oke, yang scope length yang ini dihapus saja. Ini ubah jadi slider ins ya. Nah, saya lupa ngasih kotak-kotaknya. Oke, kita resum. Nah, di sini ada di tab promo, ubah aja menjadi instansi disk. Kemudian apa sekarang ini? Ya, mesin bawah dulu lah. Yang diubah apa aja? Loading dismiss-nya ada di sini ya. Ada di sini. Jadinya mau error kayak mau ada respon kayak mau nggak ada respon, mau ada respon tapi gagal, dismiss nanti. Dia selama proses baca data itu nggak bisa diganggu gugat nanti. Ini berlaku juga untuk misalkan kita daftar itu ya, ngasih daftar biar penggunanya nggak nekan berkali-kali, nggak di spam gitu ya. Kalau di spam nanti bisa duplikat datanya. Check profile ins. Check profile ins juga. Aksinya udah ada di ininya, dihapus saja karena kita pakai filter. 30.000, oke 30.000 aja. Kemudian lainnya nggak berubah. Nah itu aja. Ini juga udah. Nah jangan lupa ya, yang ini kita alt enter, kita implement dulu. Alt enter, implement, oke. Nah, jadi muncul nanti on slider click. On slider clicknya itu bisa copy paste aja. Copy paste dari mana? On slider click, detail promo. Detail promonya kita copy paste. On slider click. Copy di instansi. Baru kita ubah detail promo menjadi instansi. Selain itu ada kayaknya nggak ada perubahan ya, sama aja mekanismenya. Oke, ini juga jangan lupa ya, yang ini ngasih animasinya berapa, transisinya model apa, di atas connect db. Nah ini, nah jangan lupa disimpan sesering mungkin, jaga-jaga nanti force close. Oke, baru kita ke webhook instansi. Webhook instansi itu kalian apa namanya ya, kalian ubah di Android, promonya kalian copy paste, ubah menjadi instansi. Nah kemudian baru kita ubahnya apa, harus hapus scope aksi check promo dan include fungsi.
Jadi yang ini kita buang, cek promonya ini juga dibuang. Nah, jadinya kayak gini kayaknya. Oke, config, cek profil inst, kemudian ID promonya dihapus. Ini juga slide bintangnya, slide bintang from minst to c, minst to c, cek pro inst, sebenarnya nggak bisa diubah juga apa-apa yang ini, cek pro inst, tapi kalau mau diubah semua ya. Ini juga berlaku tidak berlakunya nggak terkait. Gambarnya ubah jadi ke gambar promo tapi di galeri foto. Kita ubah order by nomor urutnya, jadi sesuai nomor urut, bukan sesuai ID. Nah, yang lainnya oke, yang cuma ini aja. Cek profil inst, yang lainnya nggak berubah. Sekarang kita coba jalankan aja lah ya. Coba jalankan. Jangan lupa di kelas global ini sesuaikan sama yang di wifi. Wifi yang ini kita connect aja. Kita lihat ada perubahan nggak sih? Tunggu. Private 43 168 43 88, benar ya. Nah, jangan lupa kita testing, bisa nggak sih diakses di browser. Oke, bisa ya. Sekarang saya jalankan emulatornya. Nah, tunggu aja, saya pause dulu. Oke, ini udah terbuka. Kita sekarang tekan ini, ke profil instansi. Tunggu. Nah, muncul kayak tadi itu menunggu. Terus ISB sama luhurnya kepotong. Kalau nggak mau kayak gini bisa di setting ya, di setting di instansi tadi yang center crop, yang di atas ini ubah aja, jangan center crop tapi center inside. Ntar saya jalankan lagi. Nah, ini udah selesai. Kalau ditekan juga terjadi zoom ini kayak kemarin lah. Dan deskripsinya, kalau kalian tekan ngarah ke apa namanya, ke aplikasi phone, ini ke website, kemudian yang ini ke email. Ya, ininya nggak terjadi sesuatu ya, karena itu formatnya salah, nggak terdeteksi secara otomatis. Kalau tekan hubungi admin, ini kalau kita sudah install WhatsApp, harusnya dia langsung membuka sepertinya di sini. Nah, ini kalau nggak ada, dia munculnya kayak gini, namun teksnya sesuai yang kita ketik tadi. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan fitur keep login ya. Buka dulu, misalkan login di sini, login. Nah, di bawah yang kelas global terus segala macam kemarin, di sini kita tambahkan aja misalkan, saya copy paste aja lah ya. Di sini ada ini. Nah, paste. Jadi nanti ada namanya shared preferensi, namakan aja namanya dengan pref. Nah, yang main perannya itu di sini my pref. Jadi nanti di logout, di daftar mau pref 2, pref 3 boleh. Yang penting tetap my pref. Get shared preferensi dan editor. Editornya pakai edit. Editor ini perlu ya kalau kita mau ngapus, bukan ngapus ya, kalau kita mau nambahin atau ngubah data yang sudah ada. Misalkan ini ID PAL, kita isi sebagai itu, apa namanya, kelas global ID pelanggan yang ini.
Misalkan dia berhasil loginnya, ID pelanggannya 5, berarti ID file nilainya 5 dan passwordnya itu 1234 gitu. Sama seperti kita ngirim ke server nanti. Kemudian setelah ini baru kita apply untuk nyimpan perubahan. Kalau nggak di-apply itu nggak terjadi apa-apa, nggak nyimpan ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di main activity. Main activity di mana ya? Di nav logout. Di nav logout itu kita perlu tambahkan. Ntar saya buka lagi. Logout. Nah, yang ini di my activity yang logout, tambahkan yang ini, syarat preferensi. Sama ya, my pref, sama-sama my pref. Kalau di sini my pref, di sini juga my pref. Kalau di sini pref saya, maka di sini juga pref saya. Itu aja, gampang. Kemudian diedit. Nah, editornya kalau mau hapus juga wajib ID file password. ID file password. Tuh ya. Sama-sama dianya. Kemudian kalau mau satu-satu pakai remove. Kalau mau semuanya pakai clear aja. Nggak ribet. Nah, gitu. Kalau sudah baru di-apply. Dan selesai editornya yang mypref kosong melompong jadinya nanti ya. Kalau ada clearnya kosong melompong, isinya nggak ada apa-apa lagi. Kemudian selanjutnya barulah kita ke splash screen. Splash screen itu biasanya keep login itu terjadinya di splash screen atau activity yang pertama kali kita jalankan sebelum halaman utama. Splash screen tambahkan aja ini area list ini. Nah, itu ditambahin, tambah. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita ke try ke TRY sini. Jadi kita kayak tadi pref-nya. Pref. Nah, dia preferensi pakai mypref lagi, mode private, biar aplikasi-aplikasi lainnya yang sama-sama mypref pakainya. Misalkan saya bikin aplikasi lain dengan keep login mypref juga, biar nggak saling konflik, nggak saling tawuran itu, tubruk-tubrukan, pakai aja mode private. Kemudian ID pref ID file 0. Misalkan sebelumnya sudah ada nilai prefnya 5, berarti nilainya ID prefnya itu 5 untuk ID file ini ya. Kalau nggak ada nilainya berarti kosong. ID pref lebih dari 0. Nah, yang ini seandainya itu ID prefnya bukan 0, alias sudah pernah login sebelumnya. Kalau nggak pernah login, dia hanya slip aja. Kalau ada login berarti dia panggil connectdb keep login. Itu ya. Dengan passwordnya adalah password. Jadi ada dua, ada password, ada ID. Dan panggil connectdb. Connectdb yang ini sama dari login. Paste aja dari login. connectdb yang ini paste aja. Paste taruh di atas on-create. Nah, gitu. Apa aja yang diubah? Yang diubah itu aksinya. Ini keep login. Apalagi? Oke, kelas global, ID pelanggan, jadi ID pref. Kenapa sih ID pref? Karena yang ke bawah sampai running aplikasi berikutnya itu hanya yang diseret preferensi. Kelas globalnya direset lagi jadi 0 sesuai nilai yang di kelas global. Kemudian yang lainnya seret preferensi ini nggak perlu sekarang. Ngapain ya seret preferensi ini? Sudah ada nilai ID prefnya, kita taruh lagi, timpa lagi, samanya sama, mubazir, jadi nggak usah. Kemudian finish affinity-nya juga nggak usah karena dia mau loginnya berhasil mau nggak tetap jalankan yang di sini my activity. Nah, selanjutnya ngapain? Akhir itu udah. Oke, apanya dihapus ini ya? Itu ini tadi aja ya, preferensi sama yang finish affinity. Selanjutnya ngapain?
Oke, selanjutnya yang di sini paramput ini. Paramputnya ganti sama keep login. Keep login. Kemudian ininya ID pelanggan. Kita nggak pakai HP lagi. Kenapa sih nggak pakai HP? Karena nomor handphone itu bisa berubah-berubah ya, sedangkan ID pelanggan itu selalu sama kalau pakai preferensi. Jadi lebih bagus loginnya pakai ID. Jadi misal satu ini pakai nomor handphone apa, login. Terus dia di handphone lainnya ngubah identitasnya, ngubah nomor handphonenya diubah, tapi nggak ngubah password, tetap bisa login nanti. Oke, passwordnya pakai passwordnya dia baca dari preferensi tadi. Yang ini pref sama password bacanya di sini. Pref, ID pref ini get in, get string. Selanjutnya ngapain? Oke, selanjutnya ini 30.000 ubah jadi 3.000 ms saja ya, 3 detik. Jadi kalau nggak berhasil, bukan bengong 3 sampai 30 detik, tapi dia nunggunya hanya 3 detik doang. 3 detik gagal, time out gitu, gagal menghubungi server 0 gitu. Nah, kemudian login PHP kita modifikasi. Login PHP kita modifikasi yang di web Mobis tadi. Di mana sih? Nah, ini kita modifikasi lah. Modifikasinya gimana? Yang ini kita pakai kurung terus atau ini keep login atau. Jadi kalau dia post dan dia aksinya login atau keep login tetap jalan. Kemudian ada juga yang bawahnya ini HP, pindahin aja ke bawahnya. If aksi fpost aksi sama dengan login, maka yang terjadi adalah apa? Nah, taruh aja di sini HP-nya. Jadi kalau dia login pakai halaman login, dia pakai HP dan dia query-nya itu pakai HP juga. Kalau seandainya dia pakai halaman splash screen keep login gitu, maka yang terjadi adalah dia pakai yang ID. ID pelanggan. Nah, itu QCheck pel, oke. ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Nah, itu. Kemudian ini kalau 0 keep login. Jika aksinya keep login, if aksinya keep login, maka tampilnya passwordnya sudah berubah. Misalnya dia ada handphone baru lah pelanggannya. Pelanggannya ini handphonenya namanya kecuri ternyata. Berarti nanti kalau diganti passwordnya di handphone barunya, berarti dia tak bisa login lagi ya. Jadi harus sama antara ID sama passwordnya dengan yang up to date yang terbaru. Kalau nggak pakai kayak gini, nanti yang lamanya meskipun sudah diganti passwordnya masih bisa login, bahaya kayak gitu. Yang lainnya nggak berubah. Selanjutnya baru kita login. Misalkan yang ini kita login, buka aja halaman keep login. Oke, ini muncul login dengan nomor berhasil. Oke, kita logout dulu lah. Kita jalan lagi. Itu ada saya masih tersimpan datanya kemarin. Ini udah beberapa kali saya bikin, jadinya mungkin yang kemarin itu tersimpan. Nah, sekarang baru kita login. 1, 2, 3, 4 atau berapa kemarin? ABCD ya. ABCD login. Nah,
ini kalau kita bersihkan dari memori, nah login dengan nomor itu berhasil, berarti statusnya langsung login. Kalau mau nggak gitu, nggak langsung otomatis, itu bisa kalian pakai ini logout tadi. Nah itu ya, masuk lagi, kurang lebih seperti itu. Nah seandainya kalau kita login, dan di database ternyata misalkan ini udah bersihkan dari memori, dan di database ternyata passwordnya sudah berubah yang pelanggan itu. Data pelanggan, customi yang ini diubah passwordnya misalkan jadi 1234. Kita coba login lagi. Nah, password tersimpan berubah. Jadinya dia harus masuk lagi. Begitu ya. Gunanya keep login. Oke, perkuliahan hari ini kayaknya sampai situ aja deh kayaknya. Nah, sampai situ aja. Terima kasih.